Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radian Endra Slamet Herianto dari kelas 11-8. Kali ini saya akan membahas sejarah singkat JavaScript. Sebelumnya, apa sih JavaScript itu? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, Anda dapat menambahkan berbagai fitur seperti animasi, membuat elemen-elemen di halaman web bergerak dan berubah bentuk. Terus ada interaksi, kemungkinan pengguna berinteraksi dengan halaman web, misalnya dengan mengklik tombol, mengisi formulir, atau menggeser slider. Terus ada validasi, memeriksa input pengguna untuk memastikan data yang dimasukkan valid sebelum dikirim ke server. Ada manipulasi DOM atau mengubah struktur dan konten halaman web secara dinamis. Ada juga Ajax, mengirim dan menerima data dari server tanpa harus melakukan reload halaman. Nah, untuk sejarahnya adalah asal mula JavaScript itu ada Mocha. Semuanya bermula pada tahun 1995 ketika seorang programmer bernama Brandon H. bekerja di Netscape. Ia menciptakan sebuah bahasa scripting yang awalnya diberi nama Mocha. Tujuannya adalah untuk membuat halaman web Netscape Navigator menjadi lebih hidup dan dinamis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lingkungan pengembangan JavaScript dan cara berinteraksi dengan interpreter JavaScript yang ada di web browser. Pertama, yaitu definisi lingkungan pengembangan, yaitu sistem atau alat di mana kita menulis sebuah program. Untuk JavaScript, tidak perlu menginstal alat tambahan karena sudah tersedia di browser manapun. Tiap web browser dilengkapi dengan interpreter JavaScript. Dalam video ini, kita akan menggunakan Google Chrome sebagai contoh. Ada dua cara utama untuk berinteraksi dengan interpreter JavaScript. Pertama itu melalui konsol di Developer Tools atau menulis script di halaman HTML. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan konsol JavaScript. Untuk mengakses konsol bisa menggunakan beberapa cara. Di sini kita akan menggunakan klik kanan lalu memilih Inspect. Yang kedua, kita bisa mengklik titik 3, cari More Tools dan klik Developer Tools. Lalu muncul konsol di halaman web tersebut. Kita dapat menulis perintah JavaScript langsung di konsol seperti menggunakan alert. Dan konsol bisa berguna untuk mendeteksi error dan melakukan debugging menggunakan console.log. Selanjutnya menggunakan JavaScript di halaman HTML. Kita dapat menulis script JavaScript di dalam tag HTML dengan menggunakan tag script di akhir body. Alternatifnya, kita bisa menghubungkan tag script ke file JavaScript terpisah menggunakan atribut src atau searching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Garanti dari kelompok 1 dan kali ini saya akan membahas tentang dasar pemrograman JavaScript, yaitu nilai dan tipe data. Kita bisa membaca, memodifikasi, membuat data baru, dan menghapusnya. Semua data ini tersimpan dalam serangkaian bit. Nah, apa itu bit? Bit adalah satuan terkecil dari data yang ada di dalam komputer kita. Bisa juga disebut sebagai binary digit atau bilangan biner. Nilainya itu hanya 0 dan 1 saja. Kenapa? Karena secara elektronika atau hardware di dalam komputer kita, digit 1 terjadi jika salah satu komponen di dalam komputer kita yang namanya transistor dialiri oleh listrik. Saat transistor dialiri oleh listrik, maka terjadi bit 1. Dan 0 itu terjadi ketika transistor tersebut tidak dialiri oleh listrik. Contohnya kita anggap ada lampu, dan jika lampu itu menyala, maka dia dialiri oleh listrik, dan jika lampunya padam atau tidak menyala, itu tandanya dia tidak dialiri oleh listrik. Dan bayangkan di dalam komputer kita banyak sekali bit. Tentu saja di dalam komputer kita itu sudah gak ada lagi yang namanya transistor. Mungkin kita bisa merepresentasikan itu menggunakan kepingan-kepingan RAM. Dan untuk bisa bekerja dengan bit-bit tersebut tanpa bingung, komputer kita sudah bisa membagi
bit-bit tersebut ke dalam beberapa potongan. Potongan-potongan itu disebut dengan nilai atau value. Meskipun nilai itu terbuat dari sekumpulan bit, bisa saja nilai-nilai itu memiliki peran yang berbeda. Nah, peran inilah yang kita sebut dengan tipe data. Di dalam JavaScript ada 6 tipe data yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada number atau angka. Kedua, ada string. Yang ketiga, ada boolean, lalu object, function, dan undefined. Jadi ini adalah peran dari sekumpulan bit yang ada di komputer kita. Nah, untuk membuat sebuah nilai yang memiliki peran nilai tertentu, yang perlu dilakukan hanya memanggil namanya saja. Contohnya di number yang perlu kita lakukan hanya angka-angka yang kita masukkan gitu. Misalkan seperti angka 10 dan angka lain-lainnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.